Shalom kekasih Kristus. Di tahun baru ini kita harus mengawali dengan penuh semangat dan hendaknya dalam menjalani hidup di tahun yang baru ini kita mengawali bersama Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita buat komitmen untuk tetap berjalan bersama Tuhan agar kebaikan Tuhan senantiasa melingkupi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini kami mengucap syukur kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, pakai hamba-Mu agar tahun baru ini melalui renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat dan bahkan membawa setiap kehidupan anak-anak-Mu menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar. Maka dari itu Tuhan, penting sekali kami mempersiapkan hati dan pikiran untuk ditamburi kebenaran firman-Mu. Di tahun baru ini, biarlah kami mengawalinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengawali bersama Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 127 ayat 1. Demikian firman-Nya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kekasih Kristus, sepertinya belum terlalu lama kita merayakan tahun baru. Sekarang kita telah masuk di awal tahun baru kembali. Tahun baru yang akan kita jalani tentunya ada banyak harapan-harapan kita bersama keluarga untuk dicapainya. Dan dalam mencapainya, terkadang kita sudah tahu itu sesuatu yang tidak mudah dicapai. Karena tidak mudahnya dalam mencapai harapan tersebut, penting bagi kita pada tahun yang baru ini kita harus mengawali bersama Tuhan. Dalam hidup ini selalu ada awal dari segala sesuatu. Dunia sendiri pun memiliki kisah awal diciptakannya. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dalam waktu 6 hari. Tuhanlah yang awal dan yang akhir, dan Tuhan adalah pribadi yang tidak berawal dan tidak berakhir. Maka penting bagi kita untuk mengawali tahun yang baru bersama Tuhan. Mengapa penting untuk mengawali tahun ini bersama Tuhan? Untuk mengerti dan memahami mengapa kita harus mengawali bersama Tuhan. Karena bila kita melihat pada awal penciptaan, Tuhan mengatakan kalimat pada akhir dari penciptaan dan itu dikatakannya secara berulang-ulang, yaitu kata Tuhan melihat bahwa semua itu baik. Bahkan pada akhir dari penciptaan, yaitu penciptaan manusia, Tuhan mengatakan Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi dari dasar inilah kita harus mengawali bersama Tuhan. Karena apa yang diciptakan Tuhan itu baik. Yang artinya Tuhan adalah segala sumber kebaikan. Sekarang bila kita tahu bahwa Tuhan sumber segala yang baik, tidakkah kita mempunyai keinginan untuk berjalan bersama Tuhan? Sehubungan dengan kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 10 ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itulah sebabnya ketika kita mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan, maka segala kebaikan Tuhan itu juga akan menyertai kita. Inilah yang menjadi alasan mengapa penting mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang kita akan lalui. Tuhan yang Maha Tahu dan Dia adalah sumber segala yang baik. Mari kita miliki komitmen untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Baik dalam pribadi kita, keluarga, pekerjaan, pendidikan, usaha, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Percayalah, apapun yang terjadi, kita akan dimampukan untuk melaluinya dan kebaikan Tuhan akan senantiasa melingkupi kita. Sesungguhnya Allah memiliki kerinduan agar anak-anaknya dapat berjalan bersama Dia dan perlu untuk diketahui dengan berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan dibawa pada hal-hal baik. Tindakan ini maksudnya berjalan bersama Tuhan hanya diperuntukkan segelintir orang dan Tuhan tidak menghendaki untuk semua orang. Mengapa berjalan bersama Tuhan hanya untuk segelintir atau orang-orang berkenan saja?
Karena orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan adalah hanya orang yang masuk ke dalam hubungan hati ke hati yang intim dengan Tuhan. Dan hati nuraninya telah dibersihkan. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kekasih, dalam kita mengenal Tuhan, mendengarkan suaranya, berbagi isi hati dengan Tuhan, dan berusaha menyenangkan Tuhan memang menjadi fokus yang menyita perhatian kita. Karena Tuhan menjadi segalanya bagi kita. Untuk kita bertemu dengan Tuhan bukanlah suatu kegiatan yang hanya dilakukan pada hari Minggu saat ibadah. Hendaknya kita hidup untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, yaitu hidup yang menyenangkan Tuhan dalam setiap pikiran, perasaan, dan perbuatan yang tidak terputus. Hal ini hanya mungkin terjadi bila kita berjalan bersama Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa segala sesuatu tercipta sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan. Maka kunci untuk menerima segala kebaikan Tuhan dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita juga harus menjalani waktu demi waktu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, makna mengawali bersama Tuhan bukan sekedar tindakan yang pasif, namun sebuah tindakan ketaatan kita akan Tuhan yang terus kita jaga dalam kesetiaan. Untuk itu, mari di tahun ini kita mengawali hidup berjalan bersama Tuhan. Kekasih, hidup berjalan bersama Tuhan berarti kita dan Tuhan sepakat tentang kehidupan. Sehubungan dengan kata sepakat, saya ambil contoh yang dilakukan oleh Yonatan sebagai seorang pemimpin dan bujang pembawa senjata sebagai pengikut. Dari kisah Yonatan dan bujang pembawa senjatanya ini dapat kita lihat bahwa ada kuasa yang besar dalam kesepakatan yang benar. Saat itu Israel sedang dikepung oleh tentara Filistin dan Raja Saul tidak berani bertindak apa-apa. Tercatat dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 2. Saat itulah Yonatan dan bujang pembawa senjatanya mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Yonatan mengatakan kepada bujangnya yang membawa senjata dengan iman. Tercatat dalam 1 Samuel 14 ayat 6. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kekasih, kesepakatan yang dilakukan sungguh mendatangkan hasil yang luar biasa. Dalam 1 Samuel 14 ayat 13-15 mencatat tentang keberhasilan Yonatan dan bujangnya. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Besarnya kira-kira 20 orang dalam barak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Persepakatan memang akan melipat gandakan kekuatan. Persepakatan yang jahat akan mempercepat kehancuran dan mendatangkan kutuk. Sebaliknya, persepakatan yang benar dengan mempercepat keberhasilan dan mendatangkan berkat. Maka dari itu, hidup yang kita jalani sekarang pada tahun baru ini diperlukan kesepakatan dan itu dimulai dari pribadi kita bersama keluarga. Kekasih Kristus, langkah
awal sungguh sangat menentukan arah kehidupan kita. Pastikan kita mengawali langkah dengan benar, yaitu sepakat untuk mengawali bersama Tuhan di awal tahun ini. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Seperti terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang begitu indah, yang mengajar dan mengarahkan hidup kami di awal tahun ini untuk mengawalinya bersama dengan Engkau. Tuhan, di tahun yang baru ini biarlah seluruh hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami hendaknya kami bawa menjadi suatu kehidupan yang baru, yang senantiasa menyukakan Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami ingin mengawali bersama dengan Engkau, agar kehidupan yang kami jalani sepanjang tahun ini sungguh menjadi pribadi yang senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.